adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik? Apa kabar? Masih semuanya sehat, kuat, Yep. dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Benar. Kita mau melompat buat Tuhan. Ya, betul. Mari kita siapkan hati kita, Amin. pikiran kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita berdoa. Anak adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, kami terpanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai ibadah Aukis ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Haleluya. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Dialah Tuhanku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Sekali lagi ya. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus yang selalu melindungi kita. Amin. Yesus yang selalu menolong. Amin. Yesus yang menjadi jagoan hidup kita. Ya. Oleh sebab itu Yesus juga akan kita jadikan menjadi idola dalam Ya, hidup benar. kita. Ya adik-adik. Yuk kita mau menyanyikan, menyerukan Yesus idolaku. Haleluya. Haleluya. Kita melompat ya. Lompat. Ya, 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 ya. Lagi. Ya, 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 ya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku,
Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya. Oh Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Yesus idola. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya. Ya. Dapat melihat orang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, tidak ada satupun di dunia ini yang memiliki kuasa seperti Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita terus percaya bahwa Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Yesus yang selalu memelihara hidup kita. Haleluya. Mari kita mendengar firman Tuhan, siapkan hati kita ya. Tuhan ada bersama dengan adik-adik saat ini. Mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita sembah adik-adik kita di tempat ini. Oh,
kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan tutup mulut adik-adik ya. Sama-sama kita katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik, memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Satu kerinduan kami, biar kehidupan kami terus dipimpin oleh Tuhan. Biar Tuhan yang terus memenuhi kehidupan kami. Biarpun kami masih kecil, tapi kami percaya kami bisa dipakai oleh Tuhan. Kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Kuasai kehidupan kami Tuhan, supaya perkataan kami, pikiran kami, setiap pergerakan kami, langkah kami dapat menjadi berkat, dapat menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua dan teman-teman. Ini hidup kami Tuhan, biarlah kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu terus firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus mengingatkan kami. Firman-Mu Tuhan yang akan terus membawa kami untuk kami semakin mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, urapi guru-guru kami yang akan memberitakan firman-Mu. Sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hidup kami, dalam hati kami, berbuah dalam kehidupan kami, dan menjadi pemimpin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk manis mendengarkan firman-Mu, kami akan fokus mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Happy Sunday semuanya. Apa kabar? Kembali di YouTube AO Kids Bojonegoro. Senang banget hari ini kita kembali lagi mau dengar firman Tuhan. Siapa yang tadi bersuka cita memuji Tuhan kita? Yeay! Tiba saatnya kita mau dengar firman. Senang ya? Hari ini di bulan yang baru, di bulan November. Sebentar lagi, 1 bulan lagi, bulan Desember. Lalu kita sudah mau masuk tahun baru 2022. Wow, seneng banget. Oke, sebelum Tante Re masuk firman Tuhan, Tante Re mau review ya. Di minggu lalu kita dapat firman tentang apa ya? Coba ingat. Benar, Salomo membangun bait Allah. Wow, terus apa ayat hafalannya? Di mana? Mazmur 100 ayat 4. Apa bunyinya? Masuklah melalui pintu gerbangnya, terus dengan nyanyian syukur. Nah, sepanjang minggu ini siapa yang hatinya bersyukur? Hatinya sukacita? Saya.
ada yang lagi cemberut. Wah, sukacita ya. Yuk, kita mau masuk dengar lagi firman Tuhan. Oke, siap semuanya? Duduk yang manis, buka telinganya, ambil Alkitabnya. Oke, hari ini Tante Re mau beri judul Elia diberi makan oleh burung. Burung apa tuh? Burung gagak. Wih, ayo kita baca 1 Raja-Raja 17. Buka Alkitabnya. Atau minta tolong sama mama, papa, oma, opa. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Yuk kita lihat firman Tuhan dan baca. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Wah, seru ya? Yuk kita lihat, Tante Re akan menjelaskan. Om Elia ini siapa sih? Siapa yang ingat? Nih, Tante Re pernah ini sampaikan ini tahun lalu. Siapa yang ingat? Siapa sih itu Elia? Nah, Elia ini adalah seorang nabi Allah atau seorang hamba Tuhan. Seorang yang melayani dan memberitakan perintah-perintah Tuhan. Nah, pada waktu itu Allah menyuruh Nabi Elia untuk menghadap seorang raja Israel pada saat itu yang bernama Raja Ahab. Raja siapa? Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini adalah seorang raja yang paling jahat dari segala raja yang sebelum dia. Bayangkan, sebelum Raja Ahab, sebelumnya udah ada yang jahat. Nah, Raja Ahab ini dia lebih jahat. Bahkan dia punya seorang istri ya yang bernama Isabel. Dan Isabel ini adalah seorang yang juga hatinya jahat. Dia suka berburu. Wah, berburu apa ya? Siapa di sini sering lihat seorang pemburu? Ya, di hutan. Nembak apa tuh, berburu apa? Berburu burung, berburu rusa misalnya gitu. Nah, kalau istrinya Raja Ahab ini, si Ratu Isabel ini, dia suka berburu orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Artinya dia suka membunuh hamba-hamba Tuhan. Jahat ya? Boleh nggak ditiru? Nggak boleh ya. Nah, pada saat itu Om Elia ini, Nabi Elia ini diminta sama Tuhan. Nabi Elia secara manusia mungkin takut, tapi karena Tuhan yang menyuruh dia, akhirnya Nabi Elia nurut. Duh, kenapa Tante Rere? Apa yang mau disampaikan Nabi Elia kepada Ahab? Nah, ternyata
ternyata pada saat itu Raja Ahab ini suka menyembah patung. Ya, patung tuh di kerajaannya dia bangun di luar situ, dia bangun lalu disembah. Dan patung ini diberi nama ya, Dewi Kesuburan. Makanya hati Tuhan tuh sedih sekali. Aduh, orang yang kupilih ini kok nakal, kok nyembah patung nih, gimana ini? Akhirnya Elia diminta Tuhan untuk datang kepada Raja Ahab. Lalu Elia berkata seperti ini. Yuk lihat pada ayat yang pertama tadi. Ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Artinya apa? Tuhan sedang menantang Ahab supaya Ahab melihat bahwa kesuburan di daerahnya dia, air yang mengalir di daerahnya dia, di kerajaannya itu bukan karena Dewi Kesuburan, tetapi datang dari Allah. Waktu Nabi Elia berkata seperti itu, Tuhan bilang tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan. Langsung Raja Ahab dengan muka yang garang, lihat, waduh, mukanya garang. Coba kalau muka marah piye? Coba muka marah. Ya, mungkin keluar api. Wah, enggak ya. Ya, mukanya marah. Tapi Tuhan langsung berkata kepada Nabi Elia, Elia, pergilah berjalan ke timur. Ya, sembunyi di tepi sungai Kerit. Nama sungainya apa? Pelit? Bukan. Kerit. Apa? Kerit. Wah, akhirnya Nabi Elia ini mengikuti perintah Tuhan. Loh, kenapa? Kok sembunyi? Karena Raja Ahab dan istrinya Isabel ini mau membunuh Elia. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang juga melindungi kita. Amin. Ya. Jadi Tuhan mau menolong Elia dari orang-orang yang jahat. Akhirnya waktu embun dan hujan tidak turun, kekeringan mulai datang di negeri itu. Tapi Nabi Elia yang dengar suara Tuhan, yang nurut, dia pergi ke sungai Kerit. Lihat-lihat, dia pergi ke sungai Kerit. Dia tinggal di situ. Dan Tuhan bilang, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di situ. Apa artinya? Kalau misalnya Om Elia ya tidak pergi ke sungai Kerit, kira-kira ketemu nggak sama burung gagak yang kasih makan? Enggak. Karena Tuhan bilang, hanya di sungai Kerit itulah aku memerintahkan burung-burung gagak di sana untuk memberi makan engkau roti dan daging. Akhirnya di tempat itulah Nabi Elia tanpa membawa apapun, ya, dia bersembunyi. Siapa pernah main tak umpet? Saya, Tante Rey juga ya. Ya. Tapi kalau Tuhan yang kasih sembunyi, kira-kira ada yang bisa nemuin kan? Gak bisa. Kalau kalian adik-adik main tak umpet ya, mungkin di rumah, penjaganya bisa nggak nemuin kalian? Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Tapi akhirnya juga akan ketahuan. Tapi waktu Tuhan menyuruh Nabi Elia ngumpet, bersembunyi dari orang-orang jahat, melindungi dia dari segala orang jahat, Tuhan memelihara. Waktu Nabi Elia lapar, lalu tiba-tiba ada burung, kak, wah.
Entah gimana caranya. Pagi ada roti, petang ada daging. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Siapa di sini pernah di rumahnya tiba-tiba ada burung gagak? Wah, nah artinya burung gagak di sini adalah, nah pada waktu itu burung gagak adalah burung yang sangat haram ya, artinya tidak disukai. Karena burung gagak ini menggambarkan burung yang membawa petaka. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan kalau memang itu jalannya Tuhan, ya, maka musuh pun Tuhan bisa damaikan. Jadi Tuhan karena Dia adalah Allah pencipta, yang diciptakannya itu pun ya bisa nurut, termasuk burung gagak. Hebat ya Tuhan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut kekurangan. Kalau kita sedang berdoa minta sesuatu, Tuhan Yesus, aku memohon Tuhan, makan di rumah sudah tinggal dikit, tapi masih bisa makan sih Tuhan, tapi buat besok mungkin udah habis. Tuhan berkati, dalam nama Yesus, amin. Percaya nggak? Berkat Tuhan itu akan datang tepat waktunya, amin. Lihat Nabi Elia yang taat, mulai dari dia mendengar supaya memberitakan firman kepada Ahab, ya, supaya dia kembali kepada Tuhan, supaya dia tidak menyembah lagi patung-patung, dewi-dewi kesuburan. Dia nurut. Lalu yang kedua apa? Nabi Elia juga taat. Waktu Tuhan bilang sembunyi, oh iya Tuhan, iya Tuhan. Nabi Elia nggak pusing, nanti makan apa, minum apa. Ya, makan Tuhan kirim lewat burung gagak. Minum, ada sungai Kerit, tinggal minum. Aduh, enak sekali, segar sekali. Bilang, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Nah, adik-adik yang manis ya. Di sini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu melindungi kita dari yang jahat. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati kita. Baik secara ajaib, bahkan secara kasat mata, sebenarnya Dia sudah menyediakan apa yang ada. Tinggal bagaimana hati kita, ya, melihat dan menggunakan dan bersyukur dengan semua yang Tuhan sudah kerjakan. Kuncinya apa? Taat, nurut. Contohnya melalui orang tua. Kalau orang tua bilang, ayo berdoa, ayo belajar, mau nurut gak? Mau ya? Ayo jangan main HP lama-lama, belajar nurut. Nih coba kalau kita nurut saja sama papa mama, seneng gak? Tiba-tiba papa mama, siapa mau es krim? Wah, ataupun gak diminta, tiba-tiba papa sama mama langsung beliin mainan ini. Wah, seneng gak? Seneng. Atau orang lain bisa Tuhan kirim untuk beri kita. Amin. Jadi jangan lupa taat dan nurut sama Tuhan Yesus. Oke, sekarang ayat hafalannya. Yakobus 1. Ya, ditulis di kertasnya. Yakobus 1 ayat 17. Oke, siap ya? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Sekali lagi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Oh, berarti dari mana? Dari Tuhan, dari Allah, ya, diturunkan dari Bapa.
Jadi Allah kita, Tuhan Yesus tidak pernah memberi yang buruk. Pilihan kitalah yang membuat kadang itu menjadi buruk. Oke? Jadi apa yang datang dari Tuhan akan selalu baik. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa ya. Yuk kita berdoa semua. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk taat dengar-dengaran. Engkau Allah yang melindungi kami dari segala yang jahat. Bahkan bukan hanya melindungi, tapi juga Engkau memberkati. Baik makan, minum, bahkan apa yang kami butuhkan. Berikan kami hati yang dengar-dengaran Tuhan kepada firman-Mu dan mau melakukannya. Biar telinga kami ini kami pakai bukan hanya mendengar, tapi juga kami mau melakukan apa yang baik yang datang dari Tuhan. Nasihat-nasihat orang tua, bahkan guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, di bulan yang baru, di minggu yang akan kami jalani, Tuhan Yesus kiranya melindungi, menyertai, dan memberkati. Sehat-sehatkan kami. Setiap pelajaran, pendidikan yang kami ikuti, Tuhan memberikan kami hikmat, akal budi, keberhasilan. Bahkan orang tua kami dalam pekerjaan usaha, Tuhan pun memberkati dan membuat semuanya menjadi berhasil. Berkati juga gereja lokal kami Alpha Omega Bojonegoro, sehingga setiap firman Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh memberkati orang-orang di sekitar kami, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima setiap firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik. Happy Sunday.